Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai menganalisis peluang dan tantangan mengajarkan pembelajaran tematik kepada siswa SD atau MI di era revolusi industri 4.0 atau 4.0. Saya Rizky Putriani dengan NIM belakang 037. Saya Erni Wahyuni Robani Basuki dengan NIM 087. Saya Putri Triponoviana dengan nomor NIM 129. Oke, baik. Lanjut, apa sih itu pembelajaran tematik? Nah, pembelajaran tematik adalah bentuk model pelajaran terpadu yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi, pelajaran, atau bidang studi yang menjadi satu tema atau topik pembahasan tertentu, sehingga terjadi integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang memungkinkan siswa dapat aktif menemukan konsep secara prinsip serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan juga otentik. Nah, apa sih itu holistik, bermakna, dan otentik? Holistik sendiri itu bertujuan untuk membuat siswa lebih arif dan bijak lagi dalam menyikapi atau menghadapi kejadian yang ada di depan mereka nantinya. Kemudian bermakna. Bermakna bertujuan untuk siswa dapat memecahkan masalah-masalah yang muncul dalam kehidupannya. Kemudian otentik. Otentik ini guru, kita sebagai seorang guru akan berperan sebagai fasilitator dan siswa sebagai aktor pencari informasi dan pemberitahuan. Nah, dari sini pada intinya pembelajaran tematik ini menekankan keterlibatan siswa dalam pelajaran yang melibatkan kompetensi dasar, hasil belajar, dan juga indikator mata pelajaran. Dengan hal tersebut, siswa diharapkan dapat belajar dan bermain dengan kreativitas yang tinggi. Karena pembelajaran tematik ini tidak hanya semata-mata mendorong siswa untuk mengetahui atau learning to know, tetapi juga belajar untuk melakukan learning to do, dan untuk menjadi learning to be, serta untuk hidup bersama, atau learning to live together. Sehingga kita sebagai guru atau calon guru nantinya harus bisa mengemas atau merancang pembelajaran agar siswa dapat memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuannya. Oke, untuk slide selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai tentang pembelajaran tematik di era revolusi industri. Selama ini sudah terjadi berbagai macam revolusi industri mulai dari revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0 dan sampai sekarang yaitu revolusi industri 4.0. Selanjutnya ya sampai sekarang terjadi yaitu revolusi industri yang dikenal dengan 4.0 atau di era digital yang banyak sekali tentang era digitalnya. Oke. Dalam kurikulum 2013 merupakan langkah awal untuk memajukan pendidikan di Indonesia melalui pembelajaran tematik integratif. Pembelajaran tematik ini sebagai salah satu model pembelajaran yang menyesuaikan cara belajar dengan keberagaman kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik. Sehingga pembelajaran tematik di era revolusi industri 4.0 ini terjadi pembaruan pendidikan, yaitu dengan pembelajaran tematik, yang mana tujuan dari pembelajaran tematik ini untuk
untuk membangkitkan semangat anak-anak dalam belajar. Berdasarkan hal tersebut, model pembelajaran berbasis multiple inteligensi atau kecerdasan majemuk ini sangat diperlukan sebagai desain pendidikan di era digital sekarang ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa ada 10 kecerdasan yang didasarkan pada teori multiple intelligence, yaitu yang pertama ada kecerdasan linguistik, kemudian kecerdasan secara logis, kecerdasan spasial visual, kecerdasan kinestetik, kecerdasan musikal, dan kemudian ada kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, kecerdasan eksistensial, dan yang terakhir ada kecerdasan emosional. Itu adalah 10 kecerdasan anak yang didasarkan pada teori multiple intelligence. Selanjutnya, nah, perlu kita ketahui untuk karakteristik pembelajaran tematik di era revolusi industri itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama pengalaman dan kegiatan yang ada dalam pembelajaran tematik ini sudah disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan anak-anak pada usia sekolah dasar. Kemudian yang kedua, kegiatan yang ada dalam pembelajaran tematik ini juga membangkitkan minat dan kebutuhan siswa dalam mengembangkan jati diri mereka sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga, dari pembelajaran tematik ini, materi yang mereka dapatkan, ilmu yang mereka dapatkan lebih mengenal, lebih berkesan kepada jiwa mereka masing-masing, kepada diri mereka masing-masing. Kemudian yang terakhir, yang keempat, nah dengan pembelajaran tematik ini bisa mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan sosial siswa, dan keterampilan-keterampilan yang lainnya, karena di dalam pembelajaran tematik siswa diajarkan untuk mengembangkan jati diri mereka sendiri. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Putri. Baik, yang berikutnya adalah peluang dan tantangan mengajar tematik di era revolusi industri 4.0. Peluangnya yaitu menjadikan rintisan atau startup dalam bidang pendidikan dengan memanfaatkan peluang adanya kebutuhan siswa yang tidak terpenuhi dengan menawarkan berbagai model pembelajaran yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja, serta fleksibel bisa menyesuaikan dengan materi. Contohnya seperti di Indonesia ada Ruang Guru, Kuiper, dan di luar Indonesia ada Khan Academy, Byju's, dan masih banyak lagi. Jadi perusahaan-perusahaan besar teknologi di era revolusi 4.0 ini memanfaatkan peluang adanya peserta didik yang masih belum paham dengan materi yang diberikan oleh pendidik, yaitu dengan menciptakan sebuah aplikasi model pembelajaran menyesuaikan dengan materi yang diberikan oleh pendidik di sekolah. Adapun tantangan mengajar tematik di era revolusi industri yaitu yang pertama yaitu membangun pembelajaran yang menantang. Yang kedua, mengembangkan kurikulum dengan scientific approach atau pendekatan ilmiah. Yang ketiga, menuntun siswa belajar sepanjang hayat. Yang keempat, dapat merubah strategi dan model belajar yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan teknologi. Yang kelima, wajib memiliki kemampuan literasi data, teknologi, dan manusia. Jadi seiring berkembangnya waktu, dari waktu ke waktu teknologi semakin berkembang. Disitulah strategi dan model pembelajaran juga harus menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman. Pendidik juga harus memiliki kemampuan literasi data agar bisa menyalurkan kepada peserta didiknya. Yang berikutnya yaitu solusi menghadapi pendidikan di era revolusi industri 4.0 dalam pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu
critical thinking and problem solving atau berpikir kritis dan pemecahan masalah. Jadi dalam pemecahan masalah supaya berpikir kritis sendiri yaitu kemampuan dalam menggunakan nalar untuk berpikir secara jelas dan rasional tentang apa yang dikerjakan atau percayai sehingga dapat memecahkan masalah atau dapat mencari solusi. Yang kedua yaitu communication and collaborative skill atau keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Jadi dengan adanya kemajuan pendidikan di era revolusi industri 4.0, pendidik supaya bisa terampil dalam berkomunikasi, memiliki kemampuan berbasis teknologi. Hal ini agar peserta didik bisa mudah memahami materi yang diberikan oleh pendidik. Yang ketiga yaitu creativity and innovative skill, yaitu keterampilan berpikir, kreatif, serta inovasi. Karena adanya perubahan strategi dan model pembelajaran, maka pendidik supaya terampil dalam berpikir serta kreatif dan inovatif. Hal ini agar bisa menularkan kepada peserta didiknya. Yang keempat yaitu Information and Communication Technology Literasi atau literasi teknologi informasi dan komunikasi. Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin pesat, maka pendidik supaya tidak ketinggalan dengan peserta didiknya. Yang kelima yaitu contextual learning skill. Contextual learning skill merupakan sangat sesuai diterapkan guru ketika sudah menguasai teknologi informasi komunikasi. Dengan begitu mudah diterapkan. Untuk saat ini teknologi informasi komunikasi merupakan salah satu konsep konseptual yang harus diketahui oleh pendidik sehingga pendidik akan siap apabila memiliki literasi teknologi informasi komunikasi. Yang keenam yaitu information and media literasi atau literasi informasi dan media. Media sosial menjadi alat komunikasi yang digunakan oleh peserta didik, maka pendidik supaya literasi, hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu alat media pembelajaran. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.